Halo, selamat datang kembali di channel yang berfokus pada kemajuan teknologi, perkembangan politik, berita update terkini. Kali ini kita akan membahas masalah sulitnya mencari kerja di Indonesia dan bagaimana solusi untuk tetap bisa bersaing di era yang semakin ketat persaingan. Mencari pekerjaan di Indonesia bukanlah perkara sederhana. Setiap tahunnya, ribuan lulusan baru memasuki dunia kerja, namun tidak semuanya berhasil memperoleh pekerjaan yang sesuai harapan. Meskipun pemerintah kerap menggaungkan program penciptaan lapangan kerja, kenyataan di lapangan memperlihatkan betapa kompleksnya persoalan ini. Salah satu masalah mendasar terletak pada ketidakharmonisan antara sistem pendidikan dan kebutuhan industri. Banyak lulusan perguruan tinggi yang lebih kuat dalam teori, tetapi kurang memiliki keahlian praktis yang dibutuhkan di tempat kerja, seperti penguasaan teknologi digital, kemampuan menganalisis data, dan keterampilan komunikasi yang efektif. Hal ini menyebabkan mereka sulit bersaing di tingkat global. Masalah lain yang memperumit situasi adalah ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia. 1.000 kita bikin lamaran satu aja berapa? Hampir 20.000, itu satu lamaran. Belum 2, belum 3, belum ongkosnya, belum buat makan kita, buat adik-adik saya. Tapi pas nyampe PT atau pas nyampe di Snaker atau BKK atau yang lainnya, kita tidak diterima. Terus tiap hari kayak gitu. Mau sampai kapan? Tolonglah Pak, tolong kami Pak. Pertumbuhan ekonomi belum mampu menciptakan jumlah pekerjaan yang sebanding. Di luar Pulau Jawa, misalnya, kesempatan kerja masih sangat terbatas, yang pada akhirnya mendorong migrasi besar-besaran ke kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, atau Surabaya, memperketat persaingan kerja di kawasan tersebut. Di sisi lain, kriteria perekrutan yang ditetapkan banyak perusahaan juga turut menjadi penghalang. Banyak posisi pemula menuntut pengalaman kerja yang tidak sedikit, sehingga menimbulkan dilema. Bagaimana mungkin seseorang bisa memperoleh pengalaman jika kesempatan pertama pun sulit diperoleh? Dampak pandemi COVID-19 juga belum sepenuhnya pulih. Banyak perusahaan yang mengalami penurunan bisnis harus mengurangi karyawan atau bahkan tutup. Meskipun perekonomian mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, fokus banyak perusahaan kini lebih pada efisiensi daripada perekrutan. Namun, tidak semua beban dapat dibebankan kepada pemerintah. Pola pikir masyarakat yang cenderung menjadikan kewirausahaan sebagai pilihan terakhir juga menjadi bagian dari akar permasalahan. Padahal, UMKM memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja. Sayangnya, akses terhadap modal usaha dan pelatihan masih terbatas, sehingga sektor ini belum berkembang secara optimal. Solusi terhadap persoalan ketenaga kerjaan di Indonesia memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang lebih berpihak pada penciptaan pekerjaan. Dunia pendidikan harus adaptif terhadap dinamika industri. Perusahaan pun diharapkan membuka lebih banyak peluang kerja yang ramah bagi pemula. Dan yang tak kalah penting, masyarakat perlu lebih membuka diri terhadap peluang berwirausaha. Meskipun tantangan mencari pekerjaan di Indonesia cukup berat, bukan berarti tidak ada jalan keluar. Perubahan bisa terjadi apabila semua pihak bersedia bergerak bersama menuju sistem ketenaga kerjaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Langkah awal yang bisa ditempuh adalah membangun sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan. Program magang terstruktur, pelatihan vokasi berbasis industri, serta kurikulum yang dinamis perlu diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan agar lulusan lebih siap menghadapi dunia kerja yang terus berubah. Pemerintah juga harus mempercepat reformasi birokrasi yang menyangkut perizinan usaha dan akses permodalan, khususnya untuk pelaku UMKM dan startup. Insentif fiskal serta kemudahan regulasi bisa menjadi pemicu tumbuhnya sektor informal yang produktif. Selain itu, platform digital dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membuka peluang kerja baru melalui ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Di sisi masyarakat, penting untuk menumbuhkan budaya kerja yang adaptif dan mau belajar hal baru. Kemampuan belajar mandiri, kolaborasi, dan literasi digital adalah modal penting di tengah dunia kerja yang semakin terdigitalisasi. Mengandalkan ijazah semata tidak lagi cukup, yang dibutuhkan kini adalah kemampuan untuk terus berkembang. Tak kalah penting, perusahaan perlu meninjau kembali standar rekrutmen mereka. Memberi kesempatan kepada talenta muda yang belum memiliki pengalaman, namun memiliki potensi dan semangat belajar tinggi, akan membantu mempercepat regenerasi tenaga kerja yang inovatif. Memberdayakan tenaga kerja lokal, termasuk di wilayah terpencil, juga harus menjadi bagian dari strategi pembangunan jangka panjang. Dengan pendekatan yang menyeluruh, tantangan besar dalam ketenaga kerjaan di Indonesia bukan mustahil untuk diatasi.
Harapan akan masa depan yang lebih baik hanya bisa terwujud jika semua pihak bergerak seiring dan sepakat bahwa pekerjaan bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang memberi makna dan kontribusi pada masyarakat. Untuk menjawab tantangan jangka panjang, Indonesia perlu membangun sistem ketenagakerjaan yang lebih resilien dan responsif terhadap perubahan zaman. Revolusi Industri 4.0 dan perkembangan kecerdasan buatan telah mengubah wajah dunia kerja secara global. Hal ini menuntut kesiapan tenaga kerja Indonesia untuk beradaptasi dengan teknologi dan pola kerja baru, seperti kerja jarak jauh, ekonomi gig, hingga otomasi di sektor industri. Perlu disadari bahwa membangun ekosistem kerja yang inklusif bukan hanya soal menciptakan pekerjaan dalam jumlah besar, tetapi juga tentang memastikan kualitas pekerjaan tersebut. Pekerjaan yang layak adalah yang memberikan upah yang adil, lingkungan kerja yang aman, serta peluang untuk berkembang. Oleh karena itu, kebijakan ketenagakerjaan harus lebih berorientasi pada kualitas, bukan semata kuantitas. Sementara itu, generasi muda Indonesia, yang merupakan bonus demografi terbesar saat ini, harus mengambil peran lebih besar sebagai motor penggerak perubahan. Dengan semangat kreatif, kemampuan beradaptasi, dan pemanfaatan teknologi digital, anak muda bisa menjadi agen perubahan melalui kewirausahaan sosial, usaha rintisan, startup, atau inovasi di sektor-sektor non-konvensional. Ketimpangan dalam distribusi lapangan kerja antara kota besar dan daerah pinggiran harus segera diatasi. Pembangunan yang terpusat hanya di kota besar membuat banyak potensi daerah belum tergali optimal. Investasi yang merata, infrastruktur digital di daerah, dan pengembangan sektor pertanian modern serta pariwisata berbasis lokal dapat menjadi solusi alternatif yang membuka lapangan kerja di luar pusat-pusat urban. Indonesia memiliki sumber daya manusia yang besar dan potensi ekonomi yang menjanjikan. Namun semua itu akan sia-sia jika tidak dikelola dengan strategi jangka panjang yang berpihak pada keadilan sosial dan keberlanjutan. Kebijakan yang hanya bersifat reaktif tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah visi bersama yang berorientasi pada masa depan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, BPS, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar 5,3%. Meskipun angka ini menunjukkan perbaikan dibandingkan masa pandemi, kenyataan di lapangan masih menunjukkan kesenjangan yang besar, terutama di kalangan usia muda. Lulusan SMA dan perguruan tinggi mendominasi angka pengangguran, menunjukkan bahwa ijazah bukan lagi jaminan untuk mendapat pekerjaan. Masalah ini juga diperparah dengan pertumbuhan pekerjaan informal yang sangat cepat. Sektor informal kini menampung lebih dari 60% angkatan kerja Indonesia. Artinya, sebagian besar pekerja tidak memiliki perlindungan sosial, kepastian upah, atau jenjang karir yang jelas. Ini adalah tantangan besar dalam membangun struktur ketenagakerjaan yang berkeadilan. Peran teknologi dan dunia digital. Kemajuan teknologi digital semestinya bisa menjadi solusi, bukan ancaman. Platform pencari kerja, pelatihan daring, dan ekonomi digital seperti e-commerce dan content creation membuka peluang baru bagi mereka yang adaptif. Misalnya, banyak anak muda yang kini memilih menjadi freelancer, content creator, atau digital marketer sebagai pilihan karir alternatif. Namun, peluang ini tidak merata. Akses terhadap internet yang belum merata di pelosok negeri membuat kesenjangan digital semakin dalam. Oleh karena itu, perlu investasi serius pada infrastruktur digital dan literasi teknologi di daerah agar semua lapisan masyarakat bisa memanfaatkan peluang ini secara setara. Selain keterampilan teknis, dunia kerja juga menuntut kemampuan non-teknis seperti etika kerja, disiplin, kepemimpinan, dan manajemen waktu. Banyak perusahaan menilai bahwa soft skills justru menjadi pembeda utama dalam rekrutmen tenaga kerja. Sayangnya, sistem pendidikan nasional masih sangat fokus pada pencapaian akademik, bukan pengembangan karakter. Oleh karena itu, penguatan pendidikan karakter, pelatihan kepemimpinan, dan kegiatan ekstrakurikuler harus menjadi bagian dari strategi pendidikan nasional yang baru. Belajar dari negara lain. Beberapa negara seperti Jerman dan Korea Selatan berhasil menekan pengangguran muda melalui sistem pendidikan vokasi yang kuat dan sinergi dengan industri. Model dual system di Jerman, misalnya, menggabungkan teori di kelas dengan magang di perusahaan secara paralel, sehingga lulusan langsung siap kerja. Indonesia bisa mengadaptasi sistem serupa, tentu dengan penyesuaian konteks lokal. Dunia industri harus dilibatkan secara aktif dalam penyusunan kurikulum dan pelatihan, bukan hanya sebagai pengguna tenaga kerja. Cerita inspiratif, dari tantangan ke kesempatan. Mari kita lihat contoh nyata. Di Yogyakarta, sekelompok pemuda lulusan SMK membentuk koperasi digital yang menyediakan layanan desain grafis dan konten digital bagi UMKM lokal. Berbekal pelatihan daring dan kerja sama komunitas,
Mereka kini mampu mandiri secara ekonomi tanpa harus bergantung pada pekerjaan formal di kota besar. Kisah ini menunjukkan bahwa dengan kreativitas, solidaritas, dan akses yang tepat, peluang bisa diciptakan bahkan di tengah keterbatasan. Ini menjadi bukti bahwa solusi tidak harus selalu datang dari atas, tetapi bisa tumbuh dari akar rumput. Menuju masa depan ketenagakerjaan yang inklusif. Untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang inklusif, Indonesia harus membangun ekosistem yang kolaboratif, adaptif, dan berpihak pada rakyat kecil. Program seperti Kartu Prakerja bisa menjadi langkah awal, namun perlu dievaluasi dan ditingkatkan kualitasnya agar benar-benar menjawab kebutuhan peserta, bukan sekadar proyek digitalisasi pelatihan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap kebijakan ketenagakerjaan disertai dengan pengawasan pelaksanaan di lapangan, agar tidak berhenti di atas kertas. Transparansi, partisipasi masyarakat, dan evaluasi berkala harus menjadi standar dalam setiap program ketenagakerjaan. Kita semua punya peran dalam membentuk masa depan pekerjaan di Indonesia. Apakah sebagai pencari kerja, pengusaha, pendidik, atau pembuat kebijakan, perubahan hanya mungkin terjadi jika kita semua mau mengambil bagian. Karena sejatinya, pekerjaan bukan sekadar alat untuk hidup, tapi juga cerminan dari bagaimana sebuah bangsa menghargai manusianya. Akhirnya, mencari pekerjaan di Indonesia memang penuh tantangan, namun juga penuh peluang jika dihadapi dengan strategi yang tepat dan kerja sama lintas sektor. Pemerintah, dunia usaha, pendidikan, dan masyarakat sipil perlu saling memperkuat dan melengkapi. Perubahan tidak akan datang dengan sendirinya. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk ikut terlibat di dalamnya. Membangun masa depan ketenagakerjaan Indonesia yang lebih adil, produktif, dan berkelanjutan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas kita bersama. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada video ini. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan gambaran mengenai sulitnya mencari kerja di Indonesia. Dan semoga juga para pencari kerja di luar sana segera mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapan. Terima kasih telah menonton.